Sofiti FM RRI Ternate. Siaran khusus seleksi Tilawatil Quran Nasional ke-26 Sofifi. Anda masih mendengarkan untuk salam dari Kafila dan pendengar ya. Saat ini pun juga untuk di salam dari Kafila, Anda akan ditemani oleh Inisa Anggriani. Kalau tadi sudah ada rekan saya, Terkia Samsudin ya, yang sudah memandu ada kedatangan dari Kafila Riau. Nah, ini alhamdulillah di studio kami juga untuk sore hari ini di tengah cuaca kota Sofifi yang sedang hujan ya. Kami pun juga alhamdulillah kedatangan juga kafilah dari Gorontalo yang alhamdulillah masuk untuk di babak final untuk di perlombaan untuk penghafalan 100 hadis dan juga sanad. Ini saya akan langsung menyapa yang sudah ada di sini, ada Muhammad Rafli. Assalamualaikum Muhammad Rafli. Waalaikumsalam. Masya Allah. Dan juga tentunya juga di sini ada juga pembina ya dari Gorontalo sendiri, ada Ibu Rahma Sari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu atas waktunya sudah datang ke sini sama-sama, ya. Mbak. Dan juga tentunya untuk Anda ya pendengar ya, selain juga ada Muhammad Rafli ya di sini peserta 100 hadis asal Gorontalo bersama pembinanya ada Ibu Rahmasari. Di sini juga tentunya saya juga ditemani dengan pendamping peserta hafalan 100 dan juga 500 hadis ada Haikal Dapitan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz selalu sehat ya. Alhamdulillah. Sehat selalu. Baik, pendengar juga ya, nantinya kita akan menunggu Anda untuk bisa bergabung di line telepon di 0821 43509690. Nantinya Anda bisa bertanya juga secara langsung kepada Muhammad Rafli juga ya untuk peserta perlombaan 100 hadis asal Gorontalo. Ini sebelum kita bertanya jauh lebih panjang lagi ya, ini Ibu pembina ada Ibu Rahmasari ya, yang sudah ada di sini. Sudah kira-kira datang ke Ternate, ke Sofifi dari tanggal berapa Ibu? Alhamdulillah kita sampai di Sofifi pada hari Kamis ya, Iya. Ya, hari Kamis. Hari Kamis kemarin tanggal berapa? Hari Kamis. Iya, 14 ya, sudah tiba. Dan kami menginap di penginapan ASN 3. Baik. Iya. Iya, kan Gorontalo ke Ternate dekat saja ya, Bu ya. Dari Gorontalo ke Ternate kita naik pesawat. Iya. Tapi jadi, tidak terlalu jauh. Iya, tidak terlalu jauh lah. Masih tetanggaan lah ya. Baik, ini sampai alhamdulillah sudah sampai di Ternate. Kalau dari Gorontalo sendiri ada membawa berapa kafilah Bu untuk pesertanya? Pesertanya ada 11 orang. 11 orang. Iya, ya. Dengan para ofisial pendamping sekitar 30-an. 30 orang. Jadi rame ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Nah, ini dari STQ Nasional ya, yang dimana juga sini juga ada Muhammad Rafli juga. Ini Bu ya, sebelum saya ke Muhammad Rafli, dari peserta yang sudah ikut juga ada tadi 11 orang. Iya. Ada 11 orang juga. Nah, di sini juga ya untuk 11 orang ini Ibu kira-kira ada berapa yang masuk final? Mohon maaf sebelum dijawab kita harus angkat telepon dulu Bu yang sudah masuk ya. Baik, untuk di via telepon ya kita bakal terima juga Luar dulu. Biasa. Assalamualaikum. Fans banyak. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana? Sama Bapak Ardi di Ternate. Bapak Ardi di Ternate. Bapak Ardi di sini sudah ada Muhammad Rafli ya, yang alhamdulillah masuk di babak final untuk 100 hadis dan juga pembinanya. Silakan Bapak Ardi, ada yang ingin ditanyakan? Ya, di sini saya hanya minta sedikit trik-triknya. Ini peserta Muhammad siapa namanya? Muhammad Rafli. Muhammad Rafli ini peserta final dengan 100 hadis Iya. tanpa sanad. Iya.
Nah di sini saya hanya minta bocorannya untuk pada saat tampil kira-kira perasaannya seperti gimana, terus juga bolehkah berbagi atau share cara-cara atau trik-trik apa sehingga bisa masuk ke final gitu. Baik. Ya, dan apakah sebelumnya Muhammad Rafli ini sudah ditargetkan sebelumnya ataukah gimana? Dan sudah berapa kali diikutkan dalam ajang STQ yang berskala nasional ini? Baik, baik itu saja ya Pak Ardi. Terima kasih. Baik, makasih, terima kasih Pak Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan dari Bapak Ardi yang ada di Ternate ya. Sebelum Ibu Rama menjawab tadi pertanyaan yang sudah saya tanyakan, ini langsung ke Muhammad Rafli dulu, mohon izin ya Bu ya. Ini katanya perasaannya ya saat tampil dan juga ingin tahu coba untuk berbagi cara sehingga bisa masuk ke final. Nah ini juga apa katanya adanya sebelumnya ada target harus masuk final dan juga sudah berapa kali mengikuti event-event nasional seperti ini. Iya, kalau untuk perasaan di panggung itu ya campur aduk ya. Yang pasti kita grogi, takut salah ya. Salah, itu kan ya. Kembali nanti ke mental. Ya. Mungkin untuk terkadang kan peserta itu kita ketika di bawah panggung itu semua kita hafal. Nah, tapi ketika di panggung itu kita hilang karena grogi dan segala macam. Ya, jadi untuk supaya kan karena apa yang kita lakukan itu ditentukan sekitar ya apa yang kita lakukan di panggung 10 menit 5 menit itu. Jadi pertama ya agar kita bisa maksimal tentu penguasaan materi harus semaksimal mungkin ya, harus dikuasai semuanya dengan berbagai cara. Ya nanti kalau menghafal ya masing-masing orang saya kira punya metode tersendiri untuk menguasai hal tersebut. Dan untuk grogi itu ya kita banyak-banyak zikir ya. Terus banyak-banyak zikir, banyak minta doa sama orang tua, insyaallah doa sama Allah. Dan juga setiap orang itu saya kira dia punya grogi ini adalah sesuatu yang tidak hal yang alami tidak dapat dipungkiri, tapi itu bisa disiasati. Kalau saya sendiri biar nggak grogi itu H-1 atau dekat-dekat tampil itu saya pasti makan coklat karena karena coklat kita tahu kan punya seperti punya kandungan di mana dia bisa menetralisasi apa yang ada menurunkan rasa stres kita itu ya. Benar sekali. Ya mungkin itu ya kalau untuk tampil. Dan untuk persoalan masuk final itu ya alhamdulillah. Tapi yang ya selain penguasaan materi lagi, penguasaan materi tadi ya, yang saya lakukan juga adalah saya memahami dia punya aturan ya kan, karena bagaimanapun kita terikat oleh aturan tersebut kan dalam penilaian. Jadi saya waktu itu dari LPT ke provinsi di pas training pertama itu kita membahas tentang belangko penilaian. Ya, jadi di bagian tahfidz hadis ini kan ada dinilai tahfidz, tajwid dan fashohah. Nah, nanti kita dipelajari apa yang dinilai di situ, apa yang harus ditunjukkan, apa yang tidak boleh dilakukan ya. Ya jadi sebenarnya untuk tampil untuk bisa masuk final itu saya rasa tidak perlu bagus-bagus, yang penting dia sesuai aturan dan nilainya bisa tinggi. Ya, jadi yang mungkin untuk memudahkan masuk final ya itu. Kita mental harus tenang ya, dengan penguasaan materi, banyak zikir, dan yang satu aspek tidak yang bisa membantu, yang sangat membantu ya. Itu ya penguasaan apa yang mau dinilai ya. Artinya kita memahami medan apa yang kita hadapi begitu supaya bisa maksimal. Baik, yang paling penting juga makan coklat ya. Tapi apa kalau makan coklat bisa hafal hadis juga? Iya. Tergantung ya, tergantung isi otaknya ya. Baik, tapi ini juga tadi Pak Ardi juga sempat bertanya, apa sudah berapa kali untuk ikut event nasional ini, yang kali pertama kah atau? Alhamdulillah ini yang kedua. Saya pernah ikut cabang hadis juga di waktu itu di STQ Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2019. Alhamdulillah. Iya, itu masih cabang eksebisi ya. Apa artinya masih cabang baru. Dan alhamdulillah
Saya waktu itu masuk final juga. Masuk final lagi dan ya. Ini alhamdulillah masuk final juga ya. Final juga. Semoga ini juga pertanda, semoga tidak hanya sampai masuk final, tapi paling tidak bisa masuk sampai 3 besar ya. Amin, insyaallah. Ya. Baik, ini ke Ibu Pembina dulu nih Bu ya. Dari 13 peserta yang dibawa yang masuk final 11 peserta yang dibawa, ada berapa peserta yang masuk final Bu? Apa cuma Ramli sendiri? Kebetulan cuma Rafli sendiri. Alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Yang penting ada satu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ya. Tapi ada harapan kami walaupun tidak masuk final, peserta hafalan 20 juz ya, mudah-mudahan ada harapan bisa masuk 4 atau 5 besar. Baik. Walaupun belum sempat masuk final. Seperti itu harapan, karena insya Allah kemarin itu mulus juga cuma kan penilaiannya seperti itu ya. Di telinga kita dengarnya Masya Allah ini sudah sangat terbaik, tapi kita punya Dewan Hakim yang lebih paham, yang lebih bisa menilai mana yang harus dan mana yang belum dulu ya pastinya. Nah, ini ada 11 peserta Bu yang dibawa. Untuk sampai saat ini kondisi kesehatan mereka masih aman? Alhamdulillah masih aman semua ya. Alhamdulillah. Luar biasa pelayanan dari LO. Terima kasih kepada pemerintah Sofivi yang telah memfasilitasi semuanya ini. Luar biasa. Alhamdulillah. Makan terjamin ya Bu ya. Alhamdulillah ya. Makanannya nggak jauh berbeda dengan Gorontalo. Iya, sama lah ya Bu ya. Kita sambelnya sama ya, minyaknya juga sama ya. Semoga nanti pas balik ke Gorontalo ya kita bisa membawa cerita manis dari Sofivi, insyaallah. Ya. Baik, ini Rafli juga ya, alhamdulillah mengikuti perlombaan 100 hadis dan masuk untuk di babak final sendiri. Nah, ini saya pengen tes dulu ya. Maaf ya Bu ya, saya juga orang yang awam juga, tidak mengerti hadis itu bacaannya seperti apa. Nah, saya penasaran. Jadi saya ingin sekali untuk Rafli juga sepertinya harus tes dulu ya. Seperti apa ya untuk pembacaan untuk 100 hadisnya, pilih mana hadis yang akan Rafli pilih, dan juga nantinya mau Ustaz ada sanadnya juga ya. Silakan Rafli ya, kita juga dan juga pendengar ingin mendengar sehebat apa Rafli sampai bisa dipilih untuk masuk final. Ya, saya akan bacakan satu hadis yang ada di Maqra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب إطعام الطعام من الإسلام حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف صدق رسول الكريم. Masya Allah. Aduh, merinding saya ya. Jadi ya alhamdulillah Rafli pun juga tentunya pendengar ya sudah mendengarkan kepada kita semuanya bagaimana pembacaan hadisnya ya, dan insya Allah ini pun juga sebagai semangat juga untuk seluruh anak muda ya tentunya ya, semoga ini bisa menjadi di mana untuk ayo harus bisa sama, bukan ini supaya dan semata-mata untuk kita bisa jauh lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini kita masih terburu dengan kejar waktu. Sudah ada Ustadz Haikal juga di sini. Ustadz, saya ingin bicara sebentar dulu ya sebelum kita beralih ke warta berita. Ini Ustadz sebagai pendamping untuk 100 hadis ya. Ustadz ya, alhamdulillah pekerjaannya juga ya sudah akan menyampai titik akhir. Bagaimana perasaan Anda saat tahu ada beberapa yang Anda prediksikan insya Allah ini akan masuk, ataupun juga ada beberapa juga yang mungkin juga Anda ingin mereka masuk tapi alhamdulillah juga belum waktunya ya, bukan tidak tapi belum waktunya ya. Sebagai pendamping sendiri nih bagaimana Ustadz perasaannya? Ya, terima kasih Ainisa. Jadi
di samping menjadi pendamping peserta 100 hadis bersanad dan 500 hadis tanpa sanad, juga ini merupakan momen yang sangat langka bagi saya, karena Maluku Utara terpilih menjadi tuan rumah seleksi tilawatil Quran dan hadis tingkat nasional. Kemudian saya juga bertugas di arena yang memang lombanya baru mungkin beberapa kali dicabangkan pada bidang tilawatil Quran. Jadi dilihat ketika di lapangan bahwa ternyata menghafal hadis itu tidak segampang dengan menghafal Al-Quran. Dan ini merupakan momen yang sangat luar biasa ketika kami melihat salah satu peserta, yaitu Rafli, yang sekarang ini tampil menjadi 3 peserta terbaik di antara 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya bisa berada bersama-sama dengan Rafli. Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau tingkat kesulitannya, kalau tingkat kesulitannya memang sangat sulit dibandingkan dengan menghafal Al-Quran, karena yang tadi Rafli dituntut untuk bisa menyampaikan sanad, kemudian dari sumbernya, kemudian turun-temurun. Itu kalau satu hadis itu tidak sama dengan satu ayat. Kalau satu hadis, kalau sempurnanya daripada periwayatan itu bisa sampai 1 halaman mungkin ya Ustazah. Kalau Al-Quran 1 ayat ya ayatnya palingan berapa bait saya, tetapi kalau hadis ya sangat luar biasa. Jadi ini memang orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menghafal hadis yang memang dekat dengan Rasulullah SAW. Jadi kami berharap mungkin generasi muda pada saat ini ikuti apa yang sedang diikuti oleh Rafli ini, maksudnya yang sedang dikembangkan oleh Rafli. Karena bagi saya mungkin Maluku Utara kalau tingkatan ilmu menghafal hadis mungkin masih kurang ya, karena di sini paling banyak sekarang diajarkan tentang menghafal Al-Quran dan pengembangan tilawah Quran, tetapi hadis ini yang masih kurang. Itu mungkin dari saya. Terima kasih Ustadz. Dan juga tentunya untuk Ibu Ramasari dan juga Muhammad Rafli ya, karena kita sudah terburu waktu juga karena sudah hampir pukul 6 sore. Saatnya kita untuk harus bergabung dengan Warta Berita. Sekali lagi juga kita mengucapkan terima kasih untuk Ibu dan juga untuk Rafli juga terima kasih ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ada momen MTQ ya. Insyaallah. Semoga insyaallah besok pada saat pengumuman nanti ada kabar baik ya. Kabar baik. Hadiah untuk Gorontalo insyaallah. Insyaallah doanya ya. Baik, sekali lagi terima kasih. Jaga kesehatan untuk Rafli, untuk Ibu dan juga untuk peserta dari Gorontalo, untuk kafilah dari Gorontalo. Insyaallah Allah perpanjang usia kita, silaturahmi kita juga pun tentunya bisa terus terhubung ya. Siapa tahu kita bisa ke Gorontalo, bisa ketemu sama Ibu dan juga Rafli di sana insyaallah. Baik, terima kasih. Dan pendengar juga kita harus sudahi untuk salam dari kafilah untuk sore hari ini. Saatnya kita untuk bergabung mengikuti Warta Berita Sore bersama Pro 1 RRI Ternate. 3 FM RRI Ternate, siaran khusus seleksi tilawatil Quran Nasional ke-26 Show TV.